MM, yang kami hormati Direktur Klinik Trimedika Dr. Rashid, serta yang kami hormati dan kami banggakan seluruh peserta yang hadir secara online pada Zoom meeting, serta yang hadir secara offline, bunda-bunda, majelis taklim, pengajian keluarga surga, serta panitia KST Sabila yang dirahmati Allah. Enggak, emang soundnya kecil. Masa nggak kemarin waktu senam? Nggak tahu, saya nggak tahu. Itu saya sampai ini suaranya. Suara saya terdengar? Mohon host untuk me-unmute-kan partisipan. Silakan Bu, dilanjut. Baik. Perkenalkan, nama saya Ulya dari Bintara Jaya, Bekasi Barat, yang insya Allah akan memandu acara hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam limpahan nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada qudwah kita, uswatun hasanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, serta pengikutnya yang telah menghantarkan umatnya dari kegelapan kepada cahaya. Perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan hadirin sekalian yang telah memenuhi undangan kami. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal soleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada pantun lagi dari saya, boleh tidak ya Bu? Ibu? Boleh. Boleh, siap. Makan gudeg di tengah sawah, memandang padi dan berlimpah. Supaya acara mendapat berkah, mari buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Solatiah Matundang yang akan membacakan Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 hingga 48. Kepada Ibu Solatiah Matundang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya revisi mungkin yang akan saya baca adalah surah Hud ayat 41 sampai dengan 43. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron kepada Ustadzah Solatiyah Matondang yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat-ayat suci yang dibaca akan memberikan manfaat dan pahala bagi yang membaca dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari Ketua PC Salimah Bekasi Barat yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Khairunisa MN. Kepada beliau kami persilahkan. Ibu-ibu jamaah SD Fadilah dalam pengajian keluarga juga, saya mau izinnya ibu-ibu, saya memberi kesempatan dulu mulai tadi kita sama-sama mengikuti acara secara nonton bareng. Boleh? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ونستغفر سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Yang saya hormati Ustadz Asep Sobari LC yang insya Allah pada siang hari ini akan memberikan kajian dengan judul yang membuat kita bergetar hatinya. Kita akan diajak bertamu ke rumah Rasulullah. Yang saya hormati para asatidzah yang hadir baik melalui media Zoom maupun yang hadir di lokasi Aula Madinatus Syifa. Madinatus Syifa, nama ini terinspirasi dari sebuah perjalanan saya dan suami didampingi oleh Ustadz Asep Sobari ke Madinatul Az-Zahra di Spanyol. Masya Allah bisa. Semoga tempat ini bisa memberikan keberkahan sebagaimana Madinatul Az-Zahra di Spanyol. Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga terima kasih saya kepada Ustazah yang sudah hadir di tempat ini, Ustazah Aminah,
Ustazah Eka, dan beberapa ustazah yang mungkin saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan juga penghargaan saya kepada Ustazah Ibunda kami tercinta, Ibu Ati Sulistiowati, Sarjana Hukum, Ketua Salima Kota Bekasi, dan juga kepada Dr. Abdul Rashid Salam, Direktur Klinik Trimedika, serta para jamaah KST Sabila yang senantiasa setia mengikuti acara kajian KST Sabila yang diselenggarakan setiap sebulan sekali di pekan pertama. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat terpilih duduk dalam majelis ilmu ini. Dan semoga sholawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan semoga Allah takdirkan kita semua senantiasa istiqomah mengikutinya. Hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan hadirin semua yang selalu tune in ya di dalam acara-acara bersama Salima PC Bekasi Barat, dan juga alhamdulillah ini adalah kajian kita yang kedua bersama Ustadz Asep Sobari, yang tentunya masih kita kupas sosok dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara KST Sabila dan kajian-kajian lain seperti Sister, Salsa, dan sebagainya, dan juga Jumat Berkah bersama Warung Simba Salima dari PC Bekasi Barat merupakan rangkaian acara-acara yang dilakukan oleh Salima PC Bekasi Barat dalam rangka mewujudkan visinya, yakni menjadi salah satu ormas perempuan pelopor yang peduli pada peningkatan kualitas perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Pada kesempatan ini kami, dalam hal ini saya selaku Ketua PC Salima Bekasi Barat, mengundang hadirin sekalian untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan kami. Dan semoga setiap perhatian, support, infak, sodakoh yang diberikan, Allah catat sebagai amal soleh, soleha, amal jariah yang tidak terputus. Tanpa berpanjang lebar, selamat mengikuti kajian tentang sosok yang begitu kita rindukan, yang sampai-sampai jika menyebut namanya saja, air mata kita berlinang-linang. Terlebih perasaan ini jika kita ungkapkan dalam doa-doa kita. Ya Allah, perkenankan kami bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nisa yang telah menyampaikan kata sambutannya. Masya Allah, semakin semangat baik online maupun offline gitu ya. Masya Allah, di para bunda-bunda dan ibu-ibu solihah yang ada di Aula Madinatus Syifa Bintara. Insya Allah. Kemudian acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadzah Eka Nurlala Sari. Kepada Ustadzah Eka kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua yang mengikuti kajian online maupun offline, juga kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Asep Sobari, kami sebelumnya kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama berdoa agar kegiatan kita tentunya
KST Sabila, juga pengajian keluarga surga senantiasa Allah memberikan anugerah rahmat dan hidayahnya kepada kita, juga senantiasa Allah memberikan keridhaan kepada kita semua. Ketika kehidupan kita sejalan dengan tuntunan Rasulullah, maka itu adalah keselamatan. Tapi sebaliknya, jika kita tidak sejalan dengan beliau, itu adalah kecelakaan. Astaghfirullahaladzim. 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 Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimudahkan untuk melakukan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi, faghfir lana ma qaddamta, wa ma akhana, wa ma asrarna, ma asrafna, wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. Ya Allah, kami mencintai Engkau dan membutuhkan Engkau. Datang dan terangilah hati kami dan hati orang-orang yang saat ini sedang mengalami kegelapan. Ya Allah, segera tolong dan bantulah kami dan semua yang saat ini sedang menghadapi masalah dan persoalan yang sangat berat dalam hidup ini. Ya Allah, bantulah kami semua untuk bisa memetik hikmah, pelajaran dari segala persoalan yang kami hadapi, agar kami bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya Allah, senantiasa bimbing langkah-langkah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, yang kami usahakan berbuah menjadi amal ibadah di sisi Engkau. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustadzah Eka Nurlaila Sali yang telah menyampaikan dan memimpin doa kita bersama. Insya Allah acara kita semakin berkah dan malaikat akan senantiasa menaungi kita semua. Insya Allah. Jemaah sekalian, sebentar lagi kita akan menyimak bersama ceramah dengan tema Bertamu ke Rumah Rasulullah, Teladan Sepanjang Masa bersama guru kita, Al-Ustadz Asep Sobari LC. Perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta yang telah hadir untuk mengisi link absensi di room chat, dan pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan dengan cara dituliskan di kolom chat atau bertanya secara langsung. Insya Allah kami juga memberikan kesempatan kepada jamaah yang hadir secara offline di Madinatus Syifa untuk dapat dan bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Asep Sobari. Sebelum
masuk guru kita menyampaikan materi, saya ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Taman Safari sambil mendengarkan kajian. Kepada Ustadz Asep Sobari kami persilahkan. Namun Masya sebelumnya, Allah. perkenalkan, Alhamdulillah Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. baru pertama kali dipantunkan ini. Oh, Masya Allah. Mohon izin Ustadz. Karena itu semangatnya jamaah online maupun offline Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Namun sebelumnya Ustadz, saya izin memperkenalkan untuk membacakan biodata Ustadz. Asep LC dilahirkan di Kuningan pada tanggal 27 April 1976. Beliau menamatkan pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor, serta Masya Allah beliau telah mendapatkan juga pendidikan di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah. Aktivitas beliau pengasuh Sirah Community Indonesia. Beliau juga sangat aktif sebagai Direktur Eksekutif INSIS, dan beliau merupakan pengurus Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia atau MIUMI. Dan Masya Allah ketika kita search nama Ustadz Asep Sobari di media sosial manapun maupun di YouTube, maka Masya Allah ilmu yang sangat dalam, saya akan hikmah untuk mutiara kehidupan kita, karena beliau sangat kuat membahas tentang sirah, sejarah, dan peradaban. Masya Allah, beliau juga punya podcast ya Ustadz di Sirah TV. Masya Allah. Baik Ustadz, kami persilahkan untuk Ustadz Asep Sobari Esri untuk menyampaikan ilmunya. Dipersilakan Ustadz. Jazakillah khair, jazakunallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil mursalin, qaidil ghurril muhajjalin, nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan kembali setelah pertemuan pertama pada bulan yang lalu. Semoga semuanya selalu ada dalam naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan, baik keberkahan waktu, umur, dan juga keberkahan kesempatan yang dimiliki untuk selalu menambah amal saleh, sehingga bobot amal saleh kita semakin berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, manusia yang lebih dulu mencintai kita sebelum kita ada dan sebelum kita sanggup untuk mencintai beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada segenap keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau yang setia mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengikuti acara ini beramai-ramai, tampaknya ada yang ngumpul bareng, nobar lah barangkali ya, dan juga ada yang mengikutinya melalui, oh iya, yang nobar ada di berapa lokasi ini? Satu lokasi Ustadz di Madinatus Syifa. Masya Allah. Ya, yang lain berarti online semua dari mana-mana nih ya. Betul. Ya. Siang hari ini, insya Allah kita akan membahas satu tema yang bagi saya sendiri pas baca temanya ini susah nih. Bagaimana ini menjadi susah? Coba saya mulai dengan satu pertanyaan. Barangkali ada yang bisa jawab. Secara realistis, ya. Artinya dalam arti, ini pertanyaan saya paham, ini pertanyaan yang sifatnya metafor, majaz, bukan dalam arti yang realistis, karena memang
hari ini tidak mungkin kita bertamu ke rumah Rasulullah SAW dalam arti rumah beliau yang ada tersisa di Madinah, rumah Bunda Aisyah. Toh tidak ada juga Rasulullah SAW dalam arti sudah terkubur di bawahnya di situ. Akan tetapi anggap saja kita berada di lorong waktu gitu, yang memang bersama dengan Rasulullah SAW. Kira-kira secara realistis kapan kita bisa bertamu ke rumah Rasulullah SAW? Kapan kita bisa bertamu ke rumah Rasulullah SAW? Anggap saja kita ambil satu kebiasaan Rasulullah SAW sepanjang 1 kali 24 jam. Kebiasaan beliau. Tentu saja aktivitas beliau itu beragam, tetapi tentu saja ada yang sifatnya ya kurang lebih gitu ya. Rata-ratanya umumnya gitu. Kalau beliau tidak sedang keluar kota Madinah, kalau beliau berada di Madinah, nah itu. Kira-kira 1 kali 24 jam itu aktivitas beliau seperti apa? Ini dulu yang harus kita ketahui. Supaya kita bisa bertamu ke rumah Rasulullah SAW. Ya kan? Saya agak-agak khawatir. Gitu ya. Banyak yang belum mempelajari aktivitas harian Rasulullah SAW. Kira-kira Rasulullah itu dari sebelum subuh sampai nanti larut malam itu ngapain aja? Ada yang punya semacam catatan tentang agenda harian Rasulullah SAW? Ya kita kan punya agenda harian, pastilah. Walaupun tidak tertulis mungkin kebanyakannya. Tapi umumnya hari itu sebelum subuh gimana, pada subuh gimana, jam sekian kemana, kerjaannya apa. Kan secara umum ada aktivitas rutin. Secara umum. Gitu. Perbedaan pasti ada dari waktu ke waktu. Tapi secara umum pasti ada. Nah, yang ibu-ibu muslimah yang harus ketahui itu sebenarnya itu dulu. Apa sih atau bagaimana sih agenda harian Rasulullah SAW secara umum dari sebelum subuh sampai nanti larut malam kembali ke rumah dan beristirahat di rumah? Ada yang bisa jawab? Sehingga dari situ kita bisa menjawab pertanyaan pertama tadi, menjadi judul kita. Kapan kita bisa bertamu ke rumah Rasulullah SAW? Lah, kita bertamu Rasulullah-nya nggak ada gimana? Ayo. Kapan kita bisa bertamu ke rumah Rasulullah SAW? Ada yang punya catatan agenda itu? Kalau ada 2 menit saja saya ingin. Peserta online dan 2 menit saja saya kasih waktu nih untuk bisa menggambarkan agenda harian Rasulullah SAW. Ayo. 2 menit saja, nggak usah lebih, jangan panjang-panjang. Nanti bisa jadi karangan bebas kalau terlalu panjang. Dipersilakan kepada jamaah offline maupun online yang akan menyampaikan pertanyaan dari Ustadz. Insya Allah ada door prize Ustadz. Oh, Masya Allah. Ada prize. Sudah ada yang jawab Ustadz, ba'da duhur sebelum asyar. Loh, apa? Enggak, agenda harian. Dari sejak sebelum subuh sampai nanti malam setelah Isya. Kira-kira gimana gambarannya? Ada yang bisa memberikan gambaran tentang agenda harian Rasulullah? Ya, silakan. Siapa nih? Baik. Silakan Umi Eka. Oh, silakan. Ustadz mencoba. Ya. Saya mengikuti dari Ustadz Arafat ya Ustadz tentang daily activity Rasulullah SAW. Oh, bagus. Gimana? Jadi memang Rasulullah ketika dimulai dari malam, Ustadz, ketika memang Isya, setelah sholat Isya, Rasulullah ketika beliau tidak ada meeting dengan para sahabat, maka Rasulullah langsung sholat berjamaah dengan para sahabat. Tapi ketika ada meeting dengan para sahabat, sholat Isya setelah meeting baru dilakukan.
seperti itu. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah dan tadi langsung istirahat, Ustadz. Kebiasaan Rasulullah itu dari jam 9 sudah tidur, kemudian jam 11 Rasulullah sudah bangun kembali. Kita mengetahui bagaimana tentunya Rasulullah ketika mau beranjak ke tempat tidur, ya, Masya Allah, beliau senantiasa tadi menjaga wudhu beliau. Kemudian Rasulullah agak singkat aja, agak singkat dan terlalu panjang. Terlalu panjang sekali nih. Tadi ya, Rasulullah mengganti pakaian dan memang pakaian khusus untuk tidur, Ustadz. Setelah itu memang Rasulullah tadi ya dari jam 11 sudah bangun lagi, kemudian tadi dikatakan wa minalali fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Benar-benar Rasulullah sepanjang malamnya itu dengan tadi qiyamul lail sampai menjelang subuh. Rasulullah kemudian beristirahat, kemudian setelah azan berkumandang yang pertama, kemudian yang kedua, dan setelah itu Bilal bin Rabah ketika para sahabat sudah berada semua di masjid, maka Rasulullah Bilal memberitahu bahwa sahabat sudah siap untuk sholat berjamaah dengan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah berzikir bersama, setelah sholat selesai berzikir bersama sampai syuruk, dan Rasulullah melaksanakan syuruk. Kemudian Rasulullah berkunjung ke semua para istrinya, seperti itu. Setelah itu bahkan ada seorang Zuariyah pada waktu itu Rasulullah sampai Zuariyah sedang berzikir, Rasulullah tidak mengganggunya, maka Rasulullah tadi berkunjung kepada istri-istri yang lain. Lebih singkat. 1 menit lagi, 1 menit. Ya, setelah itu tadi ya Rasulullah, kemudian setelah itu memang Rasulullah melakukan sholat sunnah, memang Rasulullah di rumah, Ustadz, setelah tadi sholat suruh, kemudian juga Rasulullah melaksanakan sholat duha. Setelah itu Rasulullah ada kajian kembali lagi ke masjid. Di masjid itu Rasulullah kemudian ada bertemu dengan para sahabat dan tadi Rasulullah benar-benar melayani masyarakat dengan berbagai hal tadi persoalan-persoalan, maka Rasulullah siap untuk tadi menjelaskan. Setengah menit lagi. Seperti itu, Ustaz. Setengah menit. Ya. Sampai tadi ya Ustaz, kemudian memang Rasulullah ketika sholat zuhur, Rasulullah memang tidak menunggu lama ya. Tidak menunggu lama dengan para sahabat, karena memang para sahabat kan sedang memang bekerja. Tapi tadi langsung sholat, kemudian untuk sholat asar juga setelah sholat asar Rasulullah tidak berbincang langsung, karena memang para sahabat juga memang belum selesai untuk aktivitas kerjanya, seperti itu. Kemudian setelah sholat maghrib, sama Rasulullah juga tadi bersama di dalam masjid, seperti itu. Karena memang tadi ya para sahabat memang sudah kembali dari aktivitas perniagaan, maisyahnya sudah selesai, seperti itu, Ustadz. Mungkin ini sedikit. Oke, iya. Ya, bagus. Itu artinya memang sebenarnya yang mau dibicarakan banyak nih, cuman karena memang harus pendek. Begini, saya coba rangkum lebih simpel. Sekali lagi, tentu saja ada perbedaan dari satu hari ke hari yang lain, gitu ya. Artinya nggak mesti monoton aktivitas Rasul, tapi secara umum ada benang merah yang bisa kita ambil. Rasulullah SAW tentu bertahajud, itu selalu beliau lakukan. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, gitu ya. Tapi yang jelas kemudian setelah sholat tahajud yang panjang, biasanya beliau ada sedikit tidur sebelum subuh, gitu ya. Jadi tidur sejenak sebelum subuh. Nah, kemudian nanti azan pertama, gitu ya, Rasulullah SAW akan dibangunkan, gitu ya. Dalam hal ini kemudian sampai azan kedua, nanti Bilal yang akan ngasih tahu, ya Rasulullah as-salah, waktu salat telah tiba. Jadi Bilal adalah sahabat pertama yang selalu berinteraksi dengan Rasulullah SAW di luar keluarga beliau.
Kemudian Rasul memimpin sholat subuh. Setelah sholat subuh, nah ya kalau mungkin istilahnya ya zikir bersama ini jadi istilah yang agak sedikit bisa dipahami agak berbeda. Intinya para sahabat tentu bersama Rasulullah SAW melakukan zikir dan melakukan perbincangan ringan. Artinya ada pelajaran ringan lah yang memang perlu disampaikan sampai kemudian setelah itu agak sedikit atau sudah terang, Rasulullah SAW akan keluar untuk istri Rasulullah SAW banyak mengunjungi satu-satu untuk sekedar istilahnya say hello, apa kabar hari ini, bagaimana keadaan di rumah, dan kemudian Rasulullah ke pasar, gitu. Kemudian balik dari pasar, kembali ke masjid. Di situ kemudian ada para sahabat lain sebagainya, ada pelajaran yang lebih panjang. Kemudian menjelang zuhur Rasulullah SAW membiasakan untuk kadang-kadang pergi ke rumah sahabatnya, kadang-kadang ke Kuba. Yang jelas Rasulullah SAW akan qailulah sebelum zuhur, untuk kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur Rasulullah SAW sholat zuhur itu biasanya panjang karena setelah qailulah. Dan Rasulullah SAW sering menyampaikan pidato-pidato penting justru setelah sholat zuhur. Juga karena para sahabat juga segar setelah qailulah. Nah, sampai ke asar pendek salatnya karena para sahabat juga masih belum selesai aktivitasnya. Sehingga kemudian setelah itu tidak ada aktivitas banyak dengan para sahabat. Rasulullah SAW cenderung pada asar juga untuk menemui istri-istrinya, bahkan kadang-kadang mengumpulkan mereka, gitu ya, di satu rumah. Kemudian sampai sholat maghrib tentu saja maghrib ke isya pendek. Biasanya makan malamnya Rasulullah SAW di sini, di antara maghrib ke isya. Begitu juga para sahabat. Dan makan siang ataupun makan malamnya Rasulullah SAW selalu bersama para sahabat. Artinya beramai-ramai. Lebih sering di masjid tentu saja. Kadang-kadang di rumah salah satu sahabat, kadang-kadang di rumah beliau. Tapi intinya bersama para sahabatnya. Kemudian sholat isya. Setelah sholat isya, ada kalanya Rasulullah SAW kalau belum makan pada isya, atau kemudian Rasulullah SAW ada kalanya berkunjung ke rumah salah satu para sahabatnya untuk melakukan yang disebut dengan asmar. Asmar artinya adalah pembincangan malam ketika diperlukan, tapi cenderung ringan-ringan, sampai kemudian Rasulullah SAW kembali ke rumahnya dan kemudian tidur atau ke dalam rumah, gitu ya, bersama istrinya, ya melakukan hajat sebagaimana suami istri, dan kemudian tidur, dan kemudian salat malam. Dari gambaran ini, kira-kira kapan kita bisa bertamu ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kapan kita bisa bertamu ke rumah Rasulullah? Ingat, bertamu ke rumah. Karena judulnya bertamu ke rumah. Sebenarnya kapan kita bisa bertamu ke rumah Rasulullah SAW? Hampir nggak bisa. Hampir nggak bisa. Secara realistis, secara real, hampir nggak bisa. Kenapa? Kapan, pertanyaannya, Rasulullah SAW berada di dalam rumah? Kapan berada di dalam rumah? Pada Isya yang jelas. Itu yang panjang. Tapi kan waktu beliau dengan keluarganya. Yang itu kadang-kadang Rasulullah SAW berbincang-bincang dulu sebelum tidur bersama istrinya. Berbincang-bincang dulu. Mendengarkan apa sih yang ingin disampaikan oleh istrinya. Gitu ya. Arti itu sangat-sangat privat sekali. Tidak mungkin pada Isya. Pada subuh Rasulullah SAW ada di masjid bersama para sahabat yang lain. Dan gitu. Kemudian beliau beraktivitas. Ke pasar lah apa. Kemudian ke masjid lagi kalau tidak ada persoalan apa-apa. Kadang-kadang melakukan kunjungan, gitu ya. Sekali lagi, sampai kemudian zuhur. Kadang-kadang Rasulullah qailulah tidak di rumahnya. Rasulullah SAW pernah qailulah di rumah Ummu Sulaim. Di rumah Ummu Sulaim. Pernah qailulah tidur yang sebelum zuhur itu, qailulah di rumah Ummu Haram binti Milhan, gitu ya. Pernah di rumah yang lain. Artinya Rasulullah itu kadang-kadang sebelum zuhur itu berkunjung ke rumah salah satu sahabatnya dan kemudian tidur siang. Itu yang susah kita. Bertamu ke teman untuk tidur siang sebelum zuhur. Rasulullah melakukan itu, sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Kemudian asar Rasulullah sering gunakan untuk hal-hal penting, termasuk menyampaikan pidato-pidato penting pada asar, bahkan pada zuhur, kadang-kadang sampai ke asar. Pada asar Rasulullah SAW mengumpulkan istrinya di rumah.
dan seterusnya di salah satu rumah gitu ya, atau mengunjungi salah satu mereka satu persatu kalau memang waktunya panjang, tergantung musim panas atau musim dingin. Ya. Karena beda, maghrib di musim panas dan musim dingin berbeda gitu ya. Waktu asar ke maghribnya. Maghrib bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya bertamu ke rumah Rasulullah SAW itu sulit. Karena hampir katakanlah 70-80% waktu Rasulullah SAW itu bersama umatnya. Subhanallah. Makanya berat. Menjadi ummul mukminin itu jangan dianggap gampang. Menjadi istri Rasulullah SAW itu tanggung jawab. Ya nisa'an Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa inittaqaitunna. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama seperti wanita manapun. Tentu saja dengan syarat kamu bertakwa, dan syarat itu tentu dipenuhi oleh istri-istri Nabi SAW. Ibunda-ibunda kita. Berat. Mana ada me time dengan Rasulullah SAW seperti yang dibayangkan oleh emak-emak zaman kini? Mana ada? Ada yang tahu tidak? Bahwa Rasulullah SAW itu hampir, yang saya tahu, Rasulullah SAW tidak pernah makan siang bersama istri-istrinya atau bersama istri. Nggak pernah. Kenapa? Karena nggak mungkin. Bukan apa-apa, karena nggak mungkin. Di dalam Masjid Nabawi saja, dalam Masjid Nabawi itu ada satu tempat namanya Sufa. Di Sufa itu ada puluhan sahabat yang tidak punya rumah, hidup serba terbatas, mereka miskin, mereka kesulitan untuk urusan ekonomi, karena ada satu alasan yang paling utama. Bukan semata-mata karena mereka muhajirin, bukan. Tapi mereka berada di Sufa lebih karena mereka tidak ingin ketinggalan satu saat pun dari Rasulullah SAW. Ingin selalu nempel dengan Rasulullah. Itu yang disebut dalam surah Al-Kahfi, dalam surat yang lain. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Subhanallah, wala ta'adu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ada yang mengingatkan saya di sini ayat ini. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Muhammad, jangan pernah engkau singkirkan orang-orang atau sahabat-sahabatmu itu yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka, berzikir, artinya begitu khusyuk, selalu menempel denganmu, gitu ya, siang dan malam. Kenapa? Karena semata-mata ingin ridha Allah, karena mereka tidak ingin ketinggalan sedikit pun pelajaran dari Rasulullah SAW. Kan para sahabat yang punya kebun pasti ke kebun, para sahabat yang berdagang pasti ke pasar. Ada puluhan sahabat yang tidak mau ketinggalan walau hanya sesaat dari majelis Rasulullah SAW yang mereka disebut Ahlus Sufa. Dan gara-gara itu maka untuk urusan ekonomi mereka menjadi sangat kesulitan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka karena mereka ini enggak pernah menunjukkan bahwa mereka itu miskin kepada siapapun, tidak pernah mengemis. Sampai-sampai Al-Quran menggambarkan orang-orang itu mengira yahsabunahum aghniya minat ta'affuf. Orang-orang itu mengira Ahlus Sufa ini sebenarnya serba kecukupan karena saking tidak pernah menunjukkan rasa butuh mereka, tidak pernah mengemis, ta'affuf, menjaga kehormatan. Itu dia. Maka Rasulullah SAW itu tidak bisa, ibu-ibu tidak bisa. Tidak mungkin Rasulullah makan di dalam rumah sementara di luar ada sahabat-sahabatnya yang kelaparan. Gak bisa. Gak bisa. Rasulullah itu kalau ada makanan, itu kemudian, yuk makan bareng yuk. Selalu begitu.
Jadi Rasulullah itu nggak pernah makan siang di dalam rumah bersama istrinya. Enggak pernah. Cari riwayatnya, cari. Rasulullah selalu makan siang bersama istrinya. Kemudian membiarkan di luar sana, di luar rumah beliau para sahabat, puluhan sahabat kelaparan. Enggak pernah. Enggak pernah. Kebayang? Mudahkah? Ringankah menjadi pendamping hidup Rasulullah SAW? Istri-istri Nabi? Enggak mudah. Enggak mudah. Makan malam pun sama pada dasarnya. Pada dasarnya sama. Rasulullah SAW itu enggak pernah makan sendirian pada dasarnya. Berdua, maksud sendirian itu berdua dengan istrinya di rumah. Apalagi kemudian sambil nongkrong di mana gitu. Jangan bayangkan. Untuk hajat para sahabatnya ini, ketika Fatimah radhiyallahu taala anha, putri kesayangan Rasulullah SAW, mengadu setelah menikah, setelah punya anak, kepada ayahandanya, ayah, tolong anakmu ini. Kenapa? Untuk bisa ya sedikit lebih ringan lah. Kenapa? Karena sang suami Ali bin Abi Thalib itu kan radhiyallahu taala anhu sangat dibutuhkan Rasulullah SAW, selalu mendampingi Rasul, dan Fatimah tahu itu. Maka Fatimah merelakannya, tapi resikonya, konsekuensinya, banyak pekerjaan di dalam rumah sekalipun itu kemudian dihandle oleh Fatimah. Sehingga disebutkan bahwa telapak tangan Fatimah itu kasar loh. Karena kerja. Karena kerja. Ayolah, pegang telapak tangan masing-masing. Fatimah itu radhiyallahu taala anha adalah penghulu wanita-wanita muda di surga. Sayyidah, penghulu wanita-wanita muda di surga. Tangannya kasar loh. Masa yang kemudian jadi anggotanya halus-halus? Waduh, kesinggung. Enggak. Bukan untuk nyinggung. Tapi untuk ngasih tahu bahwa Bunda Fatimah itu enggak sesederhana kita bayangkan. Oh, karena putri Nabi, segalanya gampang. Enggak. Bunda Fatimah kalau mau memanfaatkan ya posisi sang ayah, kalau bisnis laku enggak kira-kira? Pasti laku. Buka warung aja pasti pelanggannya banyak. Itu istilah kita lah. Tapi enggak begitu. Ketika merelakan sang suami, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk selalu mendampingi perjuangan Rasulullah SAW, resikonya apa? Pekerjaan rumah banyak dikerjakan oleh Fatimah. Sementara anaknya itu Hasan, Husain, ya Allah, masa kecilnya aktifnya minta ampun, Bu. Itu anak-anak cucu-cucu Rasulullah SAW itu, anaknya Ali dan Fatimah. Emangnya anak pendiam? Enggak. Sang kakek salat saja, itu kuda-kudaan di atas punggung Rasulullah SAW. Kan pernah dengar riwayatnya kan? Sampai suatu ketika Rasulullah SAW sujudnya lama sekali. Sampai sahabat itu mikir-mikir, ini jangan-jangan Rasulullah SAW itu dapat wahyu lagi sujud. Jadinya lama karena nggak biasa. Ternyata enggak. Setelah selesai sholat, Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah pasti menduga, ini para sahabat pasti mikir-mikir, nih ada apa nih kalau sujudnya lama? Enggak, sebenarnya sujud itu normal, nggak begitu. Yang normalnya nggak begitu. Ini nggak normal. Kenapa? Karena dua cucu, Rasulullah selalu membahasakan cucu itu anak. Karena dua anakku itu naik di punggungku, lagi sujud. Dan aku membiarkannya sampai mereka sendiri bosan dan kemudian turun. Jadi Rasul tidak mau berdiri atau tidak mau tegak itu dari sujud, duduk gitu. Karena membiarkan sang anak atau sang cucu itu untuk bermain. Tapi yang jelas pecicilan ya Hasan Husain itu. Dan itu usianya cuma terpaut 1 tahun. Laki-laki terpaut 1 tahun. Aktif banget itu, dua itu. Itu kira-kira gimana Fatimah mengurusnya? Sementara pekerjaan di rumah yang seharusnya juga dibantu oleh Ali, juga dikerjakan sendiri. Akhirnya Fatimah tahu, sang ayah sedang punya rezeki lah, punya uang lebih. Maka Fatimah bilang, ayah, ringankan aku dong ayah, anakmu.
belikan aku seorang budak. Waktu itu kan pelayan di rumah itu budak. Belikan aku seorang budak untuk meringankan beban hidupku. Biarlah Ali memang bersamamu. Artinya memang aku juga merelakan, tapi pekerjaan rumahku ini. Apa kata sang ayah? Ya, siapa yang tidak tahu cinta Rasulullah kepada Fatimah? Fatimah bad'atun minni wa ana minha. Fatimah itu bagian dari, artinya belahan jiwaku. Gitu loh. Dan aku juga bagian dari dia. Coba, begitu Rasulullah SAW ke Fatimah. Tapi ketika Fatimah minta bantuan ayah untuk membelikan seorang budak, untuk meringankan beban hidupnya yang berat. Apa kata sang ayah? Fatimah, memang ayah punya uang dan bisa membelikan budak untukmu. Tapi Fatimah, kalau ayah belikan budak untuk meringankan beban hidupmu, itu artinya ayah akan membiarkan mereka itu, sahabat-sahabat ayah yang kelaparan itu, tidak ada, akan kekurangan makan, akan kesulitan, akan kelaparan. Fatimah nggak bisa kalau begitu. Mengorbankan para sahabat yang begitu memang kesulitan untuk sekedar hidup, bertahan hidup, sementara engkau untuk meringankan beban hidupmu. Bayangkan, ayah sampai menolak permintaan anak karena memikirkan orang lain. Ini begini, Rasulullah itu begini. Gitu loh. Makanya saya katakan tadi, Rasulullah itu kalau makan siang aja nggak pernah dengan istrinya, bukan apa-apa. Karena tidak mungkin beliau makan berdua dengan istrinya di dalam rumah, sementara di luar rumah. Ingat, Ashabus Suffah itu nempel tempatnya dengan rumah Rasulullah itu nempel. Hanya tertutup atau terhalang pintu. Mana mungkin beliau bilang. Jadi kalau dengan begitu, kapan kita bisa bertamu ke rumah Rasulullah? Bukan tidak bisa. Ada ceritanya. Sahabat bertamu ke rumah Rasulullah. Ada. Saya ceritakan. Dalam riwayat Bunda Aisyah, suatu ketika rumah Rasulullah SAW diketuk. Rumah Rasulullah banyak, tentu saja. Ya, karena istrinya banyak. Mereka terpisah, tapi berdekatan. Kalau kita ke Masjid Nabawi, tahu rumah Bunda Aisyah kan? Rumah Bunda yang ditempati Bunda Aisyah, tahu kan? Kalau umroh, kalau ke Raudhah, kalau bagian depan kiri itu ya itu dindingnya rumah Bunda Aisyah. Paling depan ya. Tapi kalau yang bagian belakang itu rumahnya Fatimah. Jadi rumah Fatimah dengan Bunda Aisyah itu ya ada sih gang kecil memisahkan kurang lebih 1 dhira, sekitar 40 atau sampai 50 cm saja. Gitu ya. Nah, tapi itu rumah Bunda Aisyah. Rumah Bunda Ummu Salamah di mana? Ayo. Rumah Juwairiyah di mana? Ayo. Ya, ini dia. Sebenarnya nggak jauh di sekitar itu. Ya sekarang susah lah nerangkannya kalau di sini karena ngebayangin sananya aja kan susah. Kan gitu. Sebenarnya nggak jauh dari situ. Makanya tadi Rasulullah mengunjungi satu persatu karena berdekatan. Baik. Jadi Bunda Aisyah mengatakan, ketika berada di rumah Bunda Aisyah, pintu rumah diketuk. Siapa yang datang? Ternyata Abu Bakar. Kata Bunda Aisyah, Rasulullah SAW itu namanya juga di dalam rumah, gitu ya. Ya pakainya pakaian rumah di dalam rumah santai. Bahkan Rasulullah SAW memakai bawahan itu yang menampakkan tersingkap dan menampakkan sebagian paha beliau. Jadi nggak menutup paha, terbuka sedikit pahanya. Di dalam rumah. Begitu Abu Bakar masuk, ya Abu Bakar sahabat dekat, mertua kan gitu ya. Ya sudah. Bukan kalau orang Sunda bilang teasa-asa, kata orang Sunda gitu. Ya artinya nggak ada sungkan-sungkanannya gitu. Ya duduklah, gitulah. Kemudian pintu rumah diketuk kembali. Ternyata yang izin mau masuk adalah Umar bin Khattab.
Maka Rasulullah SAW tidak mengubah posisi duduknya dan bahkan tidak mengubah kain bawahnya itu. Tetap tersingkap sebagian pahanya. Umar masuk. Ngobrol lah mereka. Kemudian tidak lama kemudian diketuk lagi. Ada yang mau masuk. Siapa yang masuk kali ini? Utsman. Begitu Rasul bertanya, siapa ya? Utsman. Utsman bin Affan ya Rasulullah. Mau bertamu. Maka kemudian Rasulullah SAW itu menutup kain gitu ya, yang tadi sebagian pahanya tersingkap itu ditutup. Ini diperhatikan oleh Bunda Aisyah. Masuklah Utsman, kemudian ngobrol. Setelah bubar, Bunda Aisyah tanya, ya Rasulullah, Abu Bakar masuk, engkau nggak mengubah apapun, termasuk pahamu yang tersingkap dikit itu. Umar masuk, juga nggak mengubah sama sekali. Tapi kenapa ketika Utsman masuk, engkau mengubah atau menutup pahamu yang tersingkap itu? Apa kata Rasulullah? Aisyah, afala astahyi min rajulin tastahi minhul malaikah? Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya? Utsman itu begitu. Utsman itu pemalu. Maka kalau Utsman masuk ke dalam rumah dan melihat baju Rasulullah seperti itu, Utsman itu akan sangat malu. Rasulullah menjaga perasaan sahabatnya. Gitu loh. Kan kalau masalahnya Rasulullah SAW malu, tersingkap pahanya dikit, lah Abu Bakar masuk biasa saja, Umar masuk biasa saja, tapi kenapa begitu Utsman? Ini loh, Rasulullah itu menimbang perasaan orang lain. Bukan sekedar perasaan diri. Artinya beliau itu bukan seorang yang ego. Kalau Utsman masuk dan melihat begitu, Utsman akan nggak nyaman. Rasulullah SAW menjaga kenyamanan Utsman. Maka Rasulullah tutup. Afala astahi. Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada orang yang malaikat pun malu padanya. Malaikat Jibril aja malu kepada Utsman. Apalagi aku. Aku harus malu kepada Utsman. Harus menjaga perasaan Utsman. Subhanallah. Ternyata ada sahabat yang kayak gini. Gitu ya. Nah, itu satu. Berikutnya yang khusus. Artinya yang orang per orang lah. Ini ceritanya begini. Ini cerita Ba'da Asar nih sebenarnya. Cerita Ba'da Asar. Rasulullah SAW sedang berada di rumah. Saat itu, di rumah Bunda Aisyah. Ada Saudah datang ke rumah Bunda Aisyah. Ya bertigalah mereka. Subhanallah, mereka bertiga. Jadi Rasulullah di tengah, diapit oleh Bunda Aisyah dan Bunda Saudah. Riwayatnya menarik. Tahu cara duduknya bagaimana? Rasulullah SAW menumpangkan paha beliau di paha Bunda Aisyah dan paha Bunda Saudah. Ya iyalah, suami istri. Kenapa emang? Apa masalahnya? Nggak ada masalah kan? Ya itulah, Rasulullah itu nggak jaim-jaiman. Ya. Oke. Yang jelas kemudian karena ini di rumah Bunda Aisyah itu menyiapkan makanan. Makanannya itu kalau kita itu kayak pasta lah. Intinya kayak pasta. Gitu makanannya itu. Ya ajin, pasta. Biasanya dari gandum, kemudian campur dengan hais kalau tidak salah, dicampur dengan kurma dan ada minyak saminnya. Itulah. Kemudian Bunda Aisyah bilang ke Bunda Saudah, makanlah. Kata Bunda Saudah, gitu. Kata Bunda Saudah, enggak. Kalau bahasa kita mungkin enggak, kenyang. Bukan pura-pura, memang enggak makan. Bunda Aisyah bilang apa? Makan. Bunda Aisyah ngomong gitu, makan. Aku tuan rumah, mau jamu, makan. Kata Bunda Saudah, enggak. Kata Bunda Aisyah, kalau enggak makan, awas loh, kulumuri mukamu. Kan gitu. Sambil ngobrol, kulumuri mukamu. Bunda Saudah tertolak, enggak. Betulan, dilumuri. Canda. Gitu. Melihat itu Rasulullah senyum-senyum lah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Betul bahwa ini canda. Tapi Rasulullah SAW itu adil sampai di titik yang tidak kita bayangkan.
Rasulullah itu mengangkat pahanya gitu yang di atas paha Bunda Saudah untuk memberi ruang gerak kepada Bunda Saudah. Kata Rasulullah, balas. Dibalaslah, dilumuri muka Bunda Aisyah. Sambil ketawa-ketawa mereka di dalam rumah. Nah, di saat seperti itu, di luar terdengar Umar berteriak, Abdullah, Abdullah. Kayak nyari anaknya gitu loh. Karena anak Umar itu namanya Abdullah bin Umar. Rasulullah paham, Umar tuh teriak sebenarnya mau bertamu. Cuman takut mengganggu. Gitu loh. Karena mungkin juga Umar mengkondisikan bahwa di dalam rumah lagi apa kan Rasul dengan istrinya, dan mungkin juga Umar juga tahu mungkin ada Saudah di dalam. Kan gitu. Artinya supaya menyiapkan, mengkondisikan. Jadi Umar nggak langsung tok. Assalamualaikum ya Rasulullah. Umar izin masuk ya. Nggak begitu. Jadi Abdullah, kata Rasulullah kepada dua istrinya. Ayo sana ke belakang, cuci muka kalian. Aku mengira Umar akan masuk ke dalam rumah. Masih mau bertamu. Kayak gitu. Nah, artinya kan bertamu tuh Umar. Betul memang Umar bertamu. Masya Allah. Itu kondisi di dalam rumah Rasulullah SAW itu. Jauh dari kata tegang. Rasulullah itu usianya kalau waktu itu sudah berapa sih? Hampir lebih kurang di usia 60-an tahun. Gitu loh. Tapi Rasulullah SAW itu betul-betul bisa menyelami gitu. Sampai dengan istrinya itu kan kayak sebaya, kayak teman gitu loh. Kayak teman. Dan candanya canda lepas begitu. Rasul itu nggak jaim-jaiman seperti yang kita bayangkan. Ya karena kan katakanlah kalau suaminya jenderal itu kan susah gitu loh. Jenderal bintang 3 susah untuk tidak serius melulu sampai istrinya tuh gimana gitu kalau ketemu suami itu kayak ketemu atasan gitu. Nah, enggak begitu. Ketika Bunda Aisyah masih sangat remaja, masih di awal-awal di Madinah ceritanya, gitu ya, juga menceritakan. Kata Bunda Aisyah, aku di dalam rumah, ya ada Rasulullah SAW tentu saja. Tapi sebenarnya kuntu ma'asawahibi, kata Bunda Aisyah. Aku di dalam rumah itu sedang bermain dengan beberapa teman anak-anak remaja perempuan. Di dalam rumah, Rasulullah ada. Rasulullah SAW itu memberi kesempatan kepada Bunda Aisyah untuk tetap bermain dengan teman-teman sebayanya. Di dalam rumah. Bukan satu orang. Diberi kesempatan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis sahih. Sawahib artinya bukan satu. Minimal 3. Jadi Bunda Aisyah sedang bermain di dalam rumah dan Rasulullah ada. Bersama kurang lebih minimal 3 sahabatnya, temannya. Tiba-tiba pintu diketuk. Dan terdengarlah suara Umar minta izin untuk masuk. Subhanallah. Begitu terdengar suara Umar di luar, itu yang di dalam langsung ke belakang semua yang perempuan itu, anak remaja, dan cek, diam. Kenapa? Umar itu memang ditakuti, Bu. Pada dasarnya. Mereka itu takut disalahkan Umar. Artinya main di rumah Rasulullah SAW, Rasulullahnya ada, mereka main selayaknya anak-anak remaja, main bersama Bunda Aisyah. Itu takut disalahkan. Karena kalau Umar sudah negur itu kayak, gimana gitu. Umar itu kan begitu. Memang aura Umar begitu. Gitu loh. Ini ada cerita lain supaya lengkap gambarannya. Ceritanya dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu anak laki-laki pertama, gitu ya, dari kalangan muhajirin yang dilahirkan di Madinah. Ya, dari semua muhajirin, yang lahir pertama, laki-laki pertama yang lahir di Madinah itu Abdullah bin Zubair. Sehingga usianya ketika Rasulullah wafat saja baru 10 tahun. Maksimal 10 tahun. Berarti cerita ini, itu di usia Abdullah bin Zubair mungkin 7 tahun, 8 tahun. Ceritanya dia sedang bermain dengan teman-teman sebayanya. Ya anak-anak 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Sedang main-main di Madinah. Muncul Umar lewat, itu anak bubar mainnya. Bubar.
Kebayang nggak tuh orang kayak gitu? Lah anak-anak main kemudian kita lewat, bubar. Itu kan susah. Itu. Kecuali orang memang punya aura yang kayak gimana. Bubar. Karena kalau Umar kemudian, ngapain kalian? Oh, itu kayak geledek gitu. Takut itu, Guru Umar tuh takut gitu orang. Kecuali Abdullah bin Zubair. Dia bertahan di tempatnya. Nggak bubar. Anak ini 7 tahunan lah. 7 tahunan, 8 tahunan. Abdullah bin Zubair berarti anak Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu yang digelari Hawari Rasulullah SAW. Yang digelari sebagai pengawal setia, bodyguard-nya Rasulullah SAW. Itu. Zubair bin Awam itu adalah keponakan Khadijah, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Putra dari Sofiyah, bibi Rasulullah SAW. Sofiyah itu yang memang punya style pendidikan yang keras. Ketika Zubair bin Awam di Madinah, di Mekah masih kecil, itu dididik Sofiyah itu nggak seperti didik anak pada umumnya. Keras dalam arti memang keras tegas gitu loh. Bukan keras berarti marah-marahan, bukan. Ketika ditegur Sofiyah waktu di Mekah, kau mendidik anakmu keras banget sih gitu. Artinya beda dengan anak umumnya. Oh, aku mempersiapkan dia untuk sesuatu yang sangat besar di kemudian hari. Ya nggak tahu kalau kemudian akan ada Islam, ada Rasulullah. Nggak tahu. Tapi intinya aku menyiapkan dia untuk bukan sesuatu yang biasa, yang luar biasa. Makanya dia harus begitu. Makanya kemudian Zubair bin Awam itu menjadi hawari, menjadi bodyguard-nya Rasulullah SAW. Rasulullah sampai menyatakan setiap nabi itu punya hawari, pengawal setia. Dan pengawal setiaku adalah Zubair. Kan gitu. Nah, menikahnya dengan Asma, kakaknya Bunda Aisyah. Lahirlah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu tetap bertahan. Umar tertarik, ini anak kok beda sendiri, yang lain bubar, dia nggak bubar nih. Kan gitu. Umar tanya, kenapa kamu nggak bubar kayak teman-temanmu? Paman, ya kan jauh usianya. Kan usia ayahnya tuh Umar itu. Paman, mengapa aku harus lari? Kenapa harus bubar? Gitu. Aku tidak salah, berbuat salah, sehingga aku harus takut padamu. Dan jalan ini tidak sempit, sehingga aku harus menyingkir, gitu ya, memberi jalan atau ruang kepadamu. Ini anak 7 tahun, 8 tahun. Anaknya Asma, anaknya Zubair. Paman, aku tidak salah, sehingga aku tidak perlu takut padamu. Kalau aku salah, ditegur, oke lah. Aku nggak salah. Dan jalan ini tidak sempit, sehingga aku tidak harus memberikan ruang padamu. Silakan orang jalan luas, lewat aja. Tapi Umar tuh kayak gitu. Kita kembali ke rumah Rasulullah tadi. Begitu Umar masuk, itu diam. Gak ada bunyi. Kan sebelumnya rame. Rasulullah sampai senyum. Umar, tahu nggak? Ada apa ya Rasulullah? Itu di belakang mereka. Ngapain? Lagi ngumpet. Tadi itu mereka lagi main. Tapi begitu mendengar suaramu di luar, langsung pada istilahnya ya istilahnya apa ya? Pokoknya pada ngumpet ke belakang. Mereka takut padamu. Umar di situ malah terenyuh Umar itu. Ya Rasulullah. Mereka takut padaku, dan tidak takut padamu. Seharusnya mereka takut padamu, bukan padaku, kata Umar. Umar merasa salah di situ. Kenapa aku lebih ditakuti oleh Rasulullah? Kan sebenarnya Rasulullah itu kan bukan tidak berwibawa, sangat berwibawa. Tapi ya itu beda aura memang. Beda auranya. Rasulullah itu sangat berwibawa, jangan salah. Kalau kita pernah mendengar tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu alisnya begini, matanya begini, pipinya begini, hidungnya begini, dahinya begini, dagunya begini, jidatnya begini. Siapa yang menceritakan? Pasti yang menceritakan itu sahabat-sahabat yang usianya junior. Anas bin Malik, Al-Bara bin Azib, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sahabat yang ketika Rasulullah SAW di Madinah itu usia mereka masih belasan tahun. Artinya karena mereka masih kecil, remaja, jadi melihat Rasulullah SAW secara fisik Rasulullah lekat-lekat itu belum ada beban. Tapi para sahabat senior, mana ada yang berani menatap Rasulullah lama-lama? Nggak akan ada yang berani. Nggak ada yang berani. Rasulullah tuh
teramat sangat berwibawa. Nggak ada yang kuat menatap Rasulullah lekat-lekat lama-lama. Nggak ada yang kuat. Nggak ada yang kuat. Amr bin As itu jenderal dari sejak jahiliyah. Tapi dia katakan, sejak aku masuk Islam tahun 8 sampai Rasulullah wafat, aku tidak berani betul-betul menengadahkan muka untuk melihat Rasulullah lekat-lekat dalam waktu lama. Nggak berani, nggak sanggup, akan tertunduk. Makanya ketika Rasul mengatakan, Umar, mereka takut padamu. Umar sampai tersentuh nangis, Umar. Ya Rasulullah, mereka takut padaku dan tidak takut padamu. Mereka sepatutnya lebih takut padamu daripada kepada aku. Oh, begitu. Ini di dalam rumah, gitu ya. Cerita-cerita begini akan ada, akan kita temui, gitu. Bahwa Rasulullah SAW memang menerima sahabatnya bertamu ke rumah, tapi memang jarang-jarang, tidak sering dan tidak mudah karena aktivitas Rasulullah banyak di luar. Kalau ingin menemui Rasulullah SAW itu lebih mudah ketimbang bertamu ke rumah Rasulullah SAW. Nah, bedakan antara dua hal. Antara bertamu ke rumah Rasulullah SAW dengan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Berjumpa dengan Rasulullah itu lebih mudah ketimbang bertamu ke rumah Rasulullah. Bagaimana kalau berjumpa dengan Rasulullah? Pada dasarnya kapanpun Rasulullah SAW bisa dijumpai, bisa ditemui. Rasulullah itu terbuka pada dasarnya. Beliau itu bahkan ketika bermajlis dengan para sahabatnya, beliau itu sampai tidak membedakan bajunya, kostumnya, itu outfitnya, istilah sekarang. Nah, emangnya dipikir Rasulullah SAW itu pakai penutup kepala atau sorbannya yang gimana gitu, yang berbeda dengan para sahabat, bajunya pun juga warnanya khusus. Enggak. Sampai-sampai disebutkan kalau Rasulullah SAW sedang duduk biasa, bukan sedang mengajar. Kalau mengajar jelaslah Rasulullah SAW narasumber, otomatis ketahuan. Tapi ketika Rasulullah sedang bincang-bincang, ngobrol terbuka, terus ada orang dari luar yang baru pertama kali datang ke Madinah, pertama kali, dia tidak akan bisa membedakan mana Rasulullah, mana yang lain. Dari outfitnya, dari pakaiannya, dari gayanya. Tidak bisa. Rasulullah SAW itu memang pada dasarnya tidak ingin tampil beda. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Sehingga orang itu sebenarnya kalau ketemu Rasulullah SAW, itu begitu mudah. Begitu mudah. Kapanpun bisa. Apalagi kalau mau mengadukan sesuatu, melaporkan sesuatu, itu memang biasa. Ada seorang sahabat, kalau tidak salah profesinya itu dia hadza. Dia tukang, kalau bahasa kita tukang sol sepatu. Ya tukang bikin sepatu, tukang memperbaiki sepatu sih lebih kurangnya. Hadza. Karena itu profesi yang kurang lebih tidak menjanjikan keuntungan yang besar. Ceritanya gini, sahabat ini punya rumah sederhana. Dia tukang reparasi sepatu. Sol sepatu lah kalau gitu. Suatu ketika dia punya, intinya sebenarnya bukan masalah dia punya atau tidak punya. Dia ingin rumahnya didatangi Rasulullah SAW. Dia ingin Rasulullah SAW bertamu ke rumahnya. Dan para sahabat tahu bagaimana caranya supaya Rasulullah SAW mau ke rumah. Paling gampang, undang makan. Rasulullah SAW itu ketika ke rumah sahabat-sahabatnya, di antaranya yang paling sering itu karena diundang makan. Ini tukang sol sepatu ini, dia menyiapkan makanan, ya selayaknya ekonomi. Tukang sepatu. Makanan yang kata Anas bin Malik, makanan sederhana sekali. Sahabat ini datang, ya Rasulullah, aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Mohon sudi engkau datang ke rumahku. Rasul bilang, iya aku datang. Bayangkan, Rasulullah SAW ditemui untuk diundang makan makanan sederhana. Di dalam satu nampan, Rasulullah makan bersama Anas, paling tidak dengan Anas,
Dan ada yang mengatakan yang mungkin yang lain 1-2 orang makan bareng dengan tuan rumah. Dan kata Anas, aku melihat Rasulullah SAW memakan makanan itu dengan semangat yang luar biasa. Padahal makannya sederhana. Dan begitu lahap beliau memakannya. Sehingga sejak itu aku menyukai makanan itu. Padahal sebelumnya Anas nggak suka-suka amat dengan makanan itu. Tapi karena melihat Rasulullah makannya dengan lahap, sejak itu aku suka makanan itu. Dan makanan itu disajikan, disiapkan oleh seorang tukang sepatu yang mengundang Rasulullah datang ke rumah beliau atau mungkin Rasulullah di rumah ataupun bersama sahabat. Ya Rasulullah, mohon datang ke rumah. Aku mengundangmu, ada sedikit makanan untukmu. Ya Rabbi ya Karim. Begini, menemui Rasulullah itu gampang. Nggak ada lapisan protokolernya. Yang jelimet-jelimet itu nggak ada. Bukan berarti tidak ada protokoler. Kadang-kadang ada. Karena memang kadang-kadang perlu diatur waktunya, siapa duluan, sedang ada siapa, Rasul punya keperluan apa. Tetapi pada dasarnya mudah. Contohnya nih yang ada protokolernya sebagai penutup. Sebagai penutup nih. Jabir bin Abdullah. Jabir ini sahabat muda Ansar. Gitu ya. Ini punya banyak kisah dengan Rasulullah SAW. Ayahnya itu syuhada Uhud, Abdullah bin Amr bin Haram. Itu yang menarik. Ketika gugur di Uhud, itu ke Uhudnya aja kan itu undian dengan anaknya. Ayah atau anak? Kata ayahnya, ayah aja. Ayah yang harus ke sana. Kata anaknya, ayah udah tua, biar anakmu aja yang muda. Yang dibutuhkan tenaga muda. Katanya, enggak, kamu itu masih muda, masih panjang harapannya, biar ayah aja lah. Gitu. Akhirnya si ayah yang menang. Kata ayah, aku titip ya. Ma'arani illa maqtulan. Ayah kayaknya gugur deh di sini. Gitu sang ayah. Aku pesan ya, adik-adikmu tuh perempuan semua. Urus ya. Kemudian ayah punya utang, lunasi ya. Udah. Itu Jabir. Betul, gugur sang ayah. Sedihlah Jabir setelah perang Uhud itu. Lapor ke Rasulullah. Atau enggak lapor. Ya datanglah ke dekat Masjid Nabawi. Jabir rumahnya agak jauh di belakang Bukit Sala. Di Madinah, kalau tahu Bukit Sala di belakang itu. Kata Rasulullah, Jabir, kenapa engkau tampak murung sekali? Ya Rasulullah, bagaimana tidak murung? Ayahku kan gugur. Meninggalkan utang, meninggalkan anak-anak perempuan yang harus kuurus. Kata Rasulullah, Rasul menghibur dulu. Jabir, ngapain murung? Apa yang kau sedihkan dengan ayahmu? Tahu nggak? Aku baru dikasih tahu malaikat tentang ayahmu itu. Ada kabar tentang ayahmu. Ayahmu sekarang di surga. Terus kata malaikat, artinya kabar dari malaikat. Jabir, ketahuilah, Allah tidak pernah berbicara dengan hambanya kecuali terhalang oleh hijab. Tapi tidak dengan ayahmu. Allah bicara kepada ayahmu secara terbuka, tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Ya Allah. Terus Allah berkata, hambaku, mintalah. Ayahmu tuh sampai berkata, ya Allah, kenikmatan apa lagi yang kau ingin? Nggak kebayang di surga itu, nggak kebayang. Menghayal, berfantasi untuk memiliki kenikmatan di surga itu udah karena yang ada tuh sudah habis. Imajinasi kita tuh habis gitu loh di surga itu. Kalau sekarang masih ada kan di hayalan yang enak-enak yang belum kesampaian masih banyak kan? Mau dibikin daftarnya, tulis 1, 2, 3, pasti masih banyak. Itu di surga tuh habis. Apalagi ya Allah? Enggak, engkau harus minta. Akhirnya kata Jabir, kalau begitu ya Allah, aku memohon padamu, kembalikan aku ke dunia untuk hidup lagi agar aku bisa berjihad lagi, kemudian aku mati lagi, terbunuh lagi. Karena kenikmatan itu karena dia syahid. Kata Allah, enggak, kalau itu aku enggak kabulkan. Karena yang sudah mati aku takdirkan tidak akan kembali. Kalau begitu ya Allah, kabarkan kepada atau permintaanku, kabarkan kepada mereka yang ada di bumi, mereka yang ada di Madinah, tentang keadaan kami di sini, supaya mereka memiliki tertarik dan kemudian tidak sedikit pun ragu untuk berjuang dan membelamu. Maka turunlah ayat atas permintaan ayahnya Jabir bin Abdullah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata
Jangan kau pernah mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup dan sedang menikmati rezeki di sisi Tuhan mereka. Itu permintaan ayah Jabir. Nah, Jabir itu kemudian satu ketika, ini karena masalah pertemuan, itu kemudian di perjalanan. Oh ya, oke. Di suatu perjalanan bersama Rasulullah, Jabir itu selalu tertinggal. Kata Rasulullah, Jabir, kenapa ketinggalan melulu? Untaku ya Rasulullah, ini satu-satunya unta yang kumiliki, kurus, kering, sakit, gitu. Kata Rasulullah, sini kau obati. Diobati dulu. Setelah diobati, kemudian segar, kata Rasulullah, aku beli aja deh untamu, Jabir. Jabir ini kan miskin, kan? Aku beli aja. Kata Jabir, ya Rasulullah, jangan beli. Aku hadiahkan aja padamu. Mana sahabat begitu kan, berani, mau beli. Nggak usah. Kata Rasulullah, enggak, aku mau beli. Ini benar. Aku mau beli. Enggak mau dikasih. Oh, karena Rasulullah begitu bertahan, kata Jabir, ya Rasulullah kalau gitu, berapa engkau tawar? Loh, tadi mau ngasih, sekarang berapa engkau tawar? Kata Rasulullah, sekian. Nawarnya murah, kayak mak lah, mirip. Murah. Kata Jabir bilang gini, ya Rasulullah kalau gitu mah rugi lah, masa aku ditawar? Bayangkan, tadi mau ngasih makan gratis. Tapi ketika ditawar murah, nggak mau. Nah itu dia, bedakan antara ketika mau memberi dengan ketika bertransaksi. Kalau transaksi yang masuk akal saja, gitu kan. Kalau memang dasarnya ya sudah ambil saja, enggak. Kalau enggak begitu, gitu loh. Naikkan ya Rasulullah, naik. Bersepakat. Kata Rasulullah, kalau gitu sekarang kau pakai aja dulu, karena kita dalam perjalanan. Nanti setelah sampai di Madinah, berikan padaku. Selesai pulang, gitu ya. Nah Jabir sampai di rumah, kemudian beres-beres, mau datang menjumpai Rasulullah SAW. Paman Jabir tanya, mau kemana? Kau bawa untamu? Ke Rasulullah. Kenapa? Rasulullah udah beli. Berapa harganya? Sekian. Loh, untamu itu bagus. Harganya di atas itu. Jadi selama perjalanan itu semakin segar, semakin gemuk. Naikin lagi deh, pasti Rasulullah mau. Enggak, sudah ditawar. Enggak mau ditawar. Sudah deal. Enggak mau. Jabir datang. Nah, datangnya enggak langsung ketemu Rasulullah, ketemu Bilal. Karena Bilal itu pengurus urusan rumah tangga Rasulullah SAW. Bilal, nih, untanya Rasulullah sudah transaksi. Ya Allah, Rasulullah kemudian tahu mana Jabir bilang, udah pergi, panggil, gitu ya. Kemudian dipanggil. Kata Rasulullah, Jabir, sudah kuterima unta itu. Artinya kuterima karena sudah jual beli dan sudah jadi milikku kan sekarang. Nah sekarang aku hadiahkan padamu. Sana bawa ke rumah. Ya Allah, Rasulullah itu sebenarnya mau membantu Jabir, tapi dengan cara gitu. Jadi ibu-ibu kalau tetangga, saudara, ada masalah, kemudian saya mau jual ini, mau jual kendaraan. Oh, berapa tawarnya? Menawarkan sekian ratus juta saja. Ya udahlah, saya beli. Nanti setelah kemudian urusannya selesai, kemudian datang. Aku mau ngasih hadiah. Apa? Nih kunci mobil dan BPKB-nya. Kan asik kayak gitu kan? Ayolah sekali-kali. Katanya mau ikut sunnah Rasulullah. Wallahu ta'ala alam. Baik. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Hadirin sekalian, setelah mengikuti ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Asep Sobari LC yang sangat begitu syarat akan ilmu, saya ambil potongan yang kata-kata yang sangat luar biasa gitu ya. Saya kutip dari perkataan Ustadz Asep Sobari bahwasanya dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan mengetahui tujuan. Dan dengan kita mengenal Rasulullah, maka manusia akan mengetahui jalan. Masya Allah. Waktu yang Rasulullah punya sangat banyak digunakan untuk umatnya, sehingga sangat sulit untuk bertamu ke rumah Rasulullah. Namun ada banyak cerita yang Rasulullah sampaikan, bagaimana kondisi di dalam rumahnya yang sangat asik gitu ya, bercanda tawa, kemudian sangat menghormati para sahabatnya. Masya Allah. Bagaimana saya sapa reporter M di Aula Madinatus Syifa. Apakah sudah ada? Silakan Bu Mirfan. Kayaknya masih mute deh. Ya, sip. Baik. Suara saya terdengar, Bu Lia? Terdengar, siap, bagus.
Oke, siap. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Saya laporkan di sini Hayakumullah. kondisi di Madinatul Syifa, pengajian ini menyimak jamaah pada siang hari ini begitu menyimak kisah baginda Rasulullah sampai rasanya itu kalau dibayang-bayangkan bisa bercucuran air mata semua di sini. Karena Masya Allah ya, kita mendengarkan kisah yang kisah dari sosok manusia yang kita bangga-banggakan, manusia yang telah di yaumil akhir kita dambakan syafaatnya. Betapa kita sangat berharap setelah di yaumil akhir kita Allah memberikan kesempatan untuk bisa benar-benar bertemu beruang Rasulullah SAW. Amin, amin, amin. Ustaz, rasanya perlu saya laporkan sekali lagi bersama Bu Dia juga. Alhamdulillah, update terkini ternyata sudah hadir 4 majelis taklim, Masya Allah, tabarakallah, yang bergabung. Masya Allah. Studio, bukan studio, Aula Madinatul Syifa. Boleh saya hai tadi, Ustaz sepertinya belum. Ya, oke. Ya, Ustaz bisa melihat betapa antusias sekali jamaah-jamaah di Bintara. Terima kasih banyak tempatnya Ustaz. Barakallah. Mudah-mudahan lain waktu Ustaz Asep bisa berkunjung ke Bintara, ke Bekasi Barat, dan nantinya kita benar-benar bisa lebih dekat lagi, lebih banyak lagi mengulas tentang kisah baginda Rasul tentunya. Amin. Untuk selanjutnya, Bu Lia, jamaah yang ada di sini tadi sudah dilaporkan. Kalau bulan lalu ada 8 Tuhan, sekarang sudah nambah. Jadi 9 Tuhan yang offline yang hadir. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Bu ya, adakah sesi bertanya dari kesempatan sesi bertanya untuk jemaah yang online? Ada, silahkan. Ada 1 pertanyaan untuk jemaah offline. Berapa pertanyaan? 3, 5? Satu karena di Zoom meeting sudah ada pertanyaan. Dipersilakan Bu Mirfat. Untuk jemaah majelis taklim keluarga pengajian keluarga surga pada siang hari ini, adakah pertanyaan? Langsung ada. Dengan mana ini yang pegang mic? Oke, silakan berdiri, boleh maju ke depan supaya komen dan online bisa terlihat. Silakan Ibu. Yang mana? Ini boleh? Oke, silakan. Baik, berdampingan dengan saya pun silakan. Boleh memperkenalkan nama dari majelis taklim mana dan boleh bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa dudukkan? Ya, suaranya agak jauh. Di saya kurang jelas ya kok. Tapi coba aja dulu, mudah-mudahan ketangkap. Coba aja dulu. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Terkadang ada tamu ke rumah. Posisi memang pagar kita slot, tapi pintu agak terbuka sedikit. Tiba-tiba ada tamu. Kita belum siap nih, Ustaz. Terkadang kan namanya mama di rumah pakai daster ya, Ustaz ya. Pakai daster, mungkin dulu hijab kita taruh ini gitu. Untuk mencegah tamu itu entar dulu jangan masuk dulu. Yang enak bahasnya gimana Ustaz? Kadang ada tiba-tiba dia udah nongol di depan gitu Ustaz. Jadi kan kita sekali kita tahu mana ya gitu. Kalau masih masak itu kita jadi buru-buru Ustaz. Ya. Kalau saya kadang-kadang kita dulu untuk pagi itu. Mohon penjelasan. Ya, pesannya ketangkap insya Allah. Pesannya ketangkap. Suaranya agak sedikit agak hilang tapi ketangkap pesannya insya Allah. Oke, baik Ustaz. Baik, mungkin berharap dapat sunnahnya lagi. Ketika kita menerima tamu yang selama mungkin gitu ya, tapi dapat sunnahnya gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, ini ada beberapa persoalan yang terkait sebenarnya. Jadi kalau tadi kan langsung masalah how to-nya, gimana enaknya kan gitu. Sebenarnya kalau enaknya langsung aja pintunya dibanting kan enak gitu.
Tapi enggak, iya karena gini, ada hal yang terkait. Beberapa. Pertama, yang harus dilakukan, makanya harus bermajelis ilmu itu. Karena memang dimulai dari situ. Karena dalam Islam ada yang disebut dengan bab minta izin, isti'dzan, bahkan dalam Al-Qur'an kalau tidak salah surah An-Nur ya. Atau ya kalau tidak salah. Pokoknya intinya ada bab isti'dzan, ada bab minta izin kalau bertamu. Kan gitu. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan pernah masuk suatu rumah gitu ya, sebelum engkau memberikan, ya kalau kita tuh sinyal lah gitu, artinya tanda lah gitu ya. Dan juga meminta izin. Tusallim, salam itu kan, salam itu intinya izin gitu loh. Nah, jadi dasarnya itu kan karena kurang pengetahuan tentang adab isti'dzan atau adab minta izin untuk bertamu ini, maka itu yang terjadi kan gitu. Artinya dasarnya ini. Nah, salam itu ditetapkan sebagai izin, bentuk izin. Makanya kalau orang mengucapkan salam itu jangan sambil buka pintu. Assalamualaikum, buka pintu. Nah, itu bukan salam, karena salam itu minta izin, minta restu untuk diperbolehkan masuk gitu loh. Atau lihat dari jendela, assalamualaikum ke dalam gitu loh. Ya, itu salah, itu keliru. Lah gimana assalamualaikum sambil lihat ke dalam? Itu nggak boleh. Nggak boleh itu bukan izin namanya. Assalamualaikum sambil gini atau sambil hordengnya disingkapin assalamualaikum. Nah itu kan ada yang melakukan itu maksudnya kan. Nah itu harus dipahami itu. Makanya ketika pintunya terbuka sedikit sekalipun, kalau tahu adab izin gitu, dia akan sedikit jauh dari pintu untuk kemudian memberikan aba-aba atau gimana gitu kan, supaya yang di dalam siap. Kan itu intinya, izin itu kan untuk itu. Izin itu untuk itu, supaya yang di dalam siap gitu loh. Karena kita kan nggak tahu yang di dalam itu apa. Dan yang kedua, karena dalam konsep Islam, dalam rumah itu aurat. Intinya aurat. Dalam konsep Islam tuh rumah itu aurat. Dalam rumah itu aurat. Gitu ya. Kenapa ada rumah? Karena dalamnya aurat. Rumah itu untuk melindungi diantaranya itu aurat. Bukan sekedar di panas dan hujan. Makanya kalau bikin rumah juga, jangan kemudian semuanya transparan. Gimana? Bikin rumah tapi kemudian dari luar transparan. Betul, dibutuhkan pencahayaan. Itu iya. Itu perlunya ke arsitek, teknik sipil nih harus ngerti. Antara kebutuhan pencahayaan, sirkulasi dengan konsep aurat gitu loh. Makanya kalau tahu patio nggak patio? Rumah-rumah yang Latin tuh. Sebenarnya patio itu diambil dari desain rumah di Andalus di Spanyol. Kaum muslimin yang membuatnya. Rumah itu kalau masuk, kalau mau ke Cordoba deh masih ada. Bu Nisa pernah tuh Cordoba. Jadi begitu masuk gitu, itu nggak langsung dalam rumah kelihatan. Ada kemudian pintu yang harus kita lalui dulu untuk masuk ke dalam rumah. Terus kemudian dari luar itu pada dasarnya rumah itu kelihatan tertutup, tetapi di dalam rumah itu pasti ada bagian yang terbuka gitu ya di dalam rumah, sehingga dalam rumah itu suka ada taman juga. Itu artinya rumahnya memang harus gede sih, kalau petakan nggak bisa gitu. Tapi intinya itu memang penerapan dari konsep rumah itu aurat gitu loh. Ada ruang yang memang terbuka untuk tamu kalaupun masuk dalam, tapi ada ruang yang tamu juga nggak bisa begitu aja masuk. Makanya dasarnya di situ. Makanya kalau ada yang seperti itu, pertama ya jangan juga disalahkan terlalu keras ketika orangnya pada dasarnya tidak ngerti. Orang tidak ngerti itu memang harus diajari kan gitu ya. Nah, tapi beri juga sinyal kepada dia bahwa itu tidak pas. Entah itu dengan istighfar kayak atau dengan apa. Kan masalahnya sudah keburu tuh ya kan. Sudah kan tadi yang saya tangkap itu artinya dia udah keburu
buka pintu kan terbuka dikit. Assalamualaikum. Itu kita harus menunjukkan, jangan menunjukkan ridho, rasa ridho itu nggak boleh, supaya tahu bahwa ini salah memang. Cuman juga jangan langsung dikerasi karena memang dia juga pada dasarnya orang nggak ngerti itu harus diajari gitu loh. Nah, setelah itu baru ajari gitu ya. Jadi memang itu salah, itu jelas salah gitu loh. Jangankan laki-laki dengan perempuan, kalau perempuan dengan perempuan aja salah ketika itu bagian dari bab izin gitu ya. Karena dasarnya konsepnya rumah itu aurat gitu. Dalam Islam bahkan ini babnya bab tajassus kalau ngintip ya. Kan rumah dulu ya jangankan di Arab lah, di kita aja rumah-rumah dulu kan dari gedek, dari apa kan suka ada celahnya. Kan gitu. Suka ada celahnya. Kalau ada orang dari luar ngintip dari celah, kemudian kita sambit, lempar dan buta matanya, itu tidak disalahkan orang yang nyambit dari dalam rumah. Karena jelas yang salah itu yang ngintip dari celah. Karena pada dasarnya rumah itu dibuat untuk melindungi. Dalam rumah itu konsepnya aurat. Artinya dalam Islam sampai begitu. Kalau ada orang yang ngintip dari celah, gitu. Kalau tembok mah nggak mungkin kan ada celahnya. Terus kemudian dalam rumah tidak terima, entah itu refleks ataupun sengaja nyambit gitu, ngelempar. Buta mata yang ngintip itu nggak akan dituntut, nggak akan dikisos, nggak akan dituntut. Yang nyambit tuh nggak salah, yang salah yang ngintip lah. Itu kan ngintip dibenarkannya di mana? Ya izin kalau memang mau ke dalam rumah orang. Nah, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Gitu ya. Jadi kalau memang sudah kadung begitu, tunjukkan bahwa kita tidak nyaman, tidak ridho dengan itu, tapi juga ketika kita tahu orang ini, apalagi tetangga gitu ya, artinya tetangga tuh orang yang pada dasarnya kan kita harus baik-baik, dia orang dekat dengan kita, ya jangan kemudian langsung dikerasi, enggak, ajari, orang nggak tahu ajari, kan gitu intinya. Makanya ajak majelis taklim, itu kuncinya awalnya, kalau tahu. Sudah terjawab? Jangan mau disambit setelah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudah bertanya, Masya Allah kalau yang Ustaz yang jawab, begitu ya. Dan pertanyaannya satu, jawabannya dua. Ada etikanya bertamu, ada etikanya kita menerima tamu. Bahkan untuk ngasih raut yang nggak ridho aja, Ustaz tadi menyampaikan perlu diberikan kode kalau kita tidak ridho, tapi jangan kebangetan. Tapi kalau udah kebangetan, nggak sengaja ini sampai matanya kena, nggak apa-apa ya Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, baik. Kode yang paling baik lagi, Masya Allah, dari Ustaz, betapa di majelis taklim, insya Allah semua masalah akan terarah. Bukan begitu Ustaz? Ya harus dibahas. Kalau enggak, majelis taklimnya ngajarnya apa nanti? Iya betul, baik-baik. Jazakallah khair kepada Ustaz Asep dan Bunda Yutanya. Rasanya saya kembalikan kepada Bu Ulia. Mungkin ada yang teman-teman pemirsa dari online untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Bu Ulia. Baik, betul. Terima kasih reporter M alias Ibu Mirfat yang telah memandu acara secara offline. Ustadz, sebelum kita mendekati waktu asar, ada penanya di Zoom yang telah raise hand. Kepada Bapak Herdiansyah dipersilahkan untuk bertanya. Oh, ada bapak-bapak. Insya Allah. Iya, ada. Salimah bapak-bapak juga ada. Waalaikumsalam. Silahkan. Tadi Ustadz menyinggung masalah sholat tahajud Ustadz ya. Jadi saya mau tanya ini sebuah hikmah atau powernya tahajud itu kan di ayat itu kan Allah menyuruh kita bangun malam kayak orang berselimut, nanti akan Allah turunkan perkataan yang berat. Nah, perkataan berat ini kalau saya ngeliat kayak ayat mutasyabihat banyak pengertiannya Ustadz ya. Apakah maksudnya kita mendapat hikmah atau setelah kita sholat tahajud akhirnya kita mendapat amanah yang berat atau gimana tuh Ustadz? Mungkin bisa dijelasin Ustadz. Jazakallah Ustadz. Secara umum aja, artinya tidak ke penafsiran maksud inna sanulki alaika qaulan tsaqila. Itu ranah-ranah tafsir, tapi secara umum pengertian dari ayat itu, pesan ayat itu. Tahajud itu sebagai nafilah, sebagai tambahan. Pertama itu,
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kan? Nafilah. Nafilah itu artinya tambahan. Bagi kita, ketika kita masuk ke amalan-amalan yang termasuk kategori nafilah atau tambahan, gitu. Bagi kita, jangan sampai kita kejar tambahan, tetapi kita kendor di yang fardu-fardu yang wajib-wajib. Itu harus dicatat baik-baik. Karena kadang-kadang di masyarakat kita, yang sunnah-sunnah itu kayak dikejar kayak apa gitu. Tapi di saat yang sama, yang fardu-fardunya kendor. Gitu loh. Para ulama ketika mengutamakan dalam arti membahas yang sunnah-sunnah gitu, yang nafilah-nafilah, tambahan-tambahan itu, kenapa begitu antusias? Karena pada dasarnya mereka yang fardunya udah selesai. Maksud selesai itu mereka mah udah, yang fardu itu udah standar. Makanya kemudian setelah fardunya standar itu, nah tambahannya apa nih? Nah kita mah yang fardunya masih berantakan, tapi yang sunnah-sunnahnya dikejar kayak apaan? Nah ini nggak seimbang kalau begini. Itu dulu, dasarnya itu dulu. Karena tahajud itu nafilah. Bukan mengurangi bobot dari tahajud. Maksudnya ketika kita mengejar tambahan, amalan tambahan, fardunya harus betul-betul kokoh, kuat. Itu. Karena jelas rugi. Ngejar yang sunnah tapi fardunya berantakan. Itu pasti rugi. Bagaimanapun. Setinggi apapun yang sunnah, yang fardu lebih tinggi. Pasti. Itu satu. Kedua, bahwa Rasulullah SAW itu pada dasarnya setelah menjadi Nabi dan Rasul, kan beban hidupnya menjadi sangat-sangat berat sekali. Sangat berat. Tantangan apa namanya yang beliau hadapi ketika berdakwah itu. Kan Rasulullah SAW sampai usia 40 tahun itu kan hidup nyaman. Coba, yang diinginkan orang di usia 40 tahun, apa yang tidak dapatkan Rasulullah SAW? Kaya raya. Kayaknya sampai pada tahap Rasulullah itu sudah mapan banget. Kayak itu. Gitu loh. Mapan secara ekonomi. Gitu loh. Kemudian keluarga, keluarga bahagia, istri cantik, jelita, setia, anak-anak baik-baik, tumbuh dewasa dengan luar biasa. Oke. Keluarga, Rasulullah disayangi oleh semua keluarganya karena beliau menyayangi semua keluarganya. Kan? Kemudian lingkungan, semua lingkungan Rasulullah menghormati Rasulullah. Mereka menyebut Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Artinya Rasulullah itu kaya raya, bahagia, kemudian di tengah lingkungan diakui. Kan kalau di kita mah kelihatan kan banyak orang yang sebenarnya kaya raya, tapi sebenarnya dia belum bahagia. Karena orang-orang belum mengenal dia, makanya fotonya ditampilkan di mana-mana. Saya adalah, kasih keterangan 1, 2, 3 gitu. Karena apa? Dia nggak terkenal, dia ingin dikenal orang, ingin dihormati orang gitu. Itu banyak yang kayak gitu, kecuali yang niatnya lurus demi untuk umat. Ya kalau gitu oke lah. Tapi yang nggak lurus itu banyak gitu loh, gimana pun juga. Nampang foto di mana-mana loh, bikin foto sendiri, tapi nampang di tempat publik dengan menyebutkan bahwa saya adalah, itu kan artinya orang nggak terkenal. Karena Rasulullah itu satu kota Al-Amin, semua kenal. Nggak perlu nampang foto juga orang tahu Al-Amin. Artinya kurang apa di usia 40 tahun. Tapi setelah kemudian menjadi Nabi dan Rasul, oh Masya Allah, justru tantangannya berat. Maka ketika tantangan hidup berat, selain fardu atau setelah fardu selesai, buat tambah untuk meringankan itu. Jadi tahajud itu diantaranya untuk meringankan beban hidup. Tapi ingat, konsepnya setelah atau tahapannya setelah yang fardu itu di standar yang ideal, yang baik. Jangan sampai ngejar tambahan, mau duha, mau apa tahajud kayak gimana, tapi fardunya berantakan. Itu artinya apa ya? Mengejar sesuatu yang apa namanya tambahan, tapi yang utamanya kemudian diabaikan. Jangan sampai itu pesannya, gitu ya. Jadi tahajud itu lebih ke situ, lebih ke untuk meringankan beban. Karena Rasulullah punya beban lebih setelah menjadi Nabi dan Rasul, gitu ya. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kami akan menyampaikan qaulan tsaqila, dan itu banyak hal, gitu ya. Termasuk konsekuensi atau resiko dari menyampaikan dakwah itu sendiri. Wallahu ta'ala. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas diskusi yang sangat
sangat aktif deh. Sebenarnya ada banyak pertanyaan di ruang Zoom juga, dan mudah-mudahan ada pertanyaan serupa tentang sholat tahajud bisa terjawab barusan. Namun waktu yang terkendala sempitnya begitu. Enggak, bukan kendala itu waktu itu. Oh, itu berkah. ya Ustaz. Sebenarnya ingin berlama-lama sekali berdiskusi, dan Ustaz memaparkan tentang Rasulullah, Masya Allah, semakin cinta, dan keinginan kita untuk benar-benar menjadi ini loh gitu umat Rasulullah gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Mudah-mudahan termasuk yang dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul Ustaz. Masya Allah. Ustaz, kami mohon izin untuk closing statement dari Ustaz sebelum kita ditutup. Mohon Ustaz. Ketika dalam kesempatan Haji Wada, yang itu merupakan salah satu kesempatan terakhir Rasulullah SAW, dan yang untuk terakhir kali Rasulullah berbicara kepada seluruh umat, dalam arti yang sangat luas karena itu di haji. Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku akan mendahului kalian, artinya akan meninggal lebih dulu. Maka beliau memberikan pesan, gitu ya. Dan kalian akan berjumpa dengan Tuhan kalian. Artinya nanti semua akan berjumpa dengan Allah di mahsyar itu. Artinya ada perhitungan dengan Allah. Apa pesan Rasulullah di Haji Wada itu? Fala tusawwidu wajhi. Jangan coreng mukaku, jangan mempermalukan aku di hadapan Allah kelak. Artinya Rasulullah itu mempunyai pesan yang sangat mendalam. Jadilah umatku yang membanggakan aku, membahagiakan aku. Karena Rasul di kesempatan lain juga mengatakan, inni mufakhirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku akan membanggakan kalian di hadapan semua umat yang lain pada hari kiamat nanti. Maka fala tusawwidu wajhi. Jangan coreng mukaku, jangan permalukan aku. Mudah-mudahan kita semua dengan mengaji seperti ini merupakan wasilah untuk kemudian kita bisa menjadi bagian dari kebanggaan Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, kami mohon kepada seluruh peserta di Zoom untuk membuka kameranya untuk kita sama-sama berfoto. Dipersilahkan. Mbak Tia sudah siap ya? Saya kasih aba-aba. Dipersilakan untuk memberikan senyum yang sangat indah gitu ya. Senyuman yang khas masing-masing. Iya. Dipersilakan. Iya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Dan yang terakhir 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Asep Sobari LC yang telah memberikan nasihat penyemangat. Insya Allah ada banyak ilmu yang kita dapatkan. Semoga kita membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin. Disampaikan kepada para tamu undangan dan seluruh peserta kajian dimohon untuk mengisi daftar hadir, dan alhamdulillah dan barakallah kami sampaikan kepada Bapak Herdiansah yang telah mendapatkan door prize dan Umi Eka, dimohon untuk menuliskan nomor handphone di room chat, dan insya Allah kami akan mengirimkan hadiah gitu ya. Nomor handphone di ruang room chat. Baiklah, alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara. Saya dan segenap panitia yang bertugas dari keluarga. Alhamdulillah. Dari pengajian keluarga surga, mohon izin pamit, Mbak Ulia. Kami dari pengajian keluarga surga, mohon izin pamit, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ustaz. Bu Ulia, kami ada acara lagi offline-nya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Baik, untuk Ibu-ibu sekalian, mohon izin untuk tetap di tempat karena ada informasi penting. Sip, alhamdulillah. Saya dan segenap panitia yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairin, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada peserta yang hadir, yang dengan antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kita tutup acara dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakallahu khair. Iya, sama-sama. Mohon pamit. Silakan Ustaz.
Terima kasih Ibu Vivi, Ibu Meti, Ibu Intan Atmasari, Ibu Linda, terima kasih. Ibu Nur, Ibu Tia, Ibu Yuliana, dan Ibu Yumi Yulanda. Terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir. Jazakillah Ibu, kami izin. Alhamdulillah. Salimah adalah sebuah organisasi massa pelopor dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Banyak program yang ditawarkan oleh Salimah, diantaranya adalah Sister, Sekolah Ibu Terpadu, memberikan fasilitas keilmuan bagi para perempuan Indonesia, meliputi ilmu agama, ilmu keterampilan pada umumnya, dan juga ilmu masalah-masalah rumah tangga. Selain itu, dalam kondisi pandemi seperti ini, Salimah pun memiliki sebuah program yang disebut dengan Sabilah. Sabilah adalah Salimah berbagi ilmu yang diberikan dalam bentuk kajian online yang bisa diikuti oleh perempuan maupun keluarga Indonesia. Di samping itu, Salimah PC Bekasi Barat, kami memiliki kegiatan yang secara rutin dilakukan pada hari Jumat, yakni disebut dengan program Jumat Berkah yang kami beri nama Simba Salimah. Ini adalah sebuah program kegiatan yang memberikan bantuan secara gratis kepada keluarga-keluarga Indonesia yang memang membutuhkan perhatian kita berupa bantuan makanan dan paket pangan yang tentunya kami berikan dengan kriteria yang betul-betul selektif. Di samping itu, di Salimah pun kami memiliki kegiatan komunitas orang tua bijak yang berfokus pada pendidikan bagi orang tua di bidang parenting, karena ini menjadi sebuah kebutuhan yang begitu mendesak saat ini bagi keluarga-keluarga Indonesia. Khusus di Salimah, pimpinan cabang